Hai teman-teman, oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Mia Rosmiati dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Sistem Auditing Perbankan Syariah. Langsung aja yuk kita simak. Oke, jadi judul kali ini adalah pengawasan dan kerangka audit syariah. Langsung aja yuk kita bahas. Landasan audit dan pengawasan syariah ada dua. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Kita bahas satu-satu dulu yuk. Yang pertama Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah. Yang kedua ada Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Ayat-ayat ini dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling memberi nasihat. Saling memberi nasihat di sini dalam praktek LKS dapat diartikan bahwa adanya satu bagian khusus yang bertugas untuk melihat kekurangan atau melakukan pengujian atas produk-produk LKS. Bagian yang khusus bertugas di sini adalah DPS yang akan memegang kendali kesyariahan produk secara operasional perbankan. Pengendalian dilakukan oleh satuan audit internal yang lebih fokus pada pengendalian non-syariah. Kedua, yaitu berlandaskan hadis. Di sini ada beberapa contoh hadis, ada 3. Yang pertama dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, artinya, aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarnya aku akan darinya. Yang kedua, ada dari hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Artinya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang ketiga ada dari hadis yang Nabi yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Ibadah Ibnu Samit dalam sunannya atau kitab Al-Ahkam. Nomor hadis 1332 dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya. Artinya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya perbuatan yang merugikannya. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pengawasan syariah. Pengaturan dan pengawasan syariah yang dilakukan oleh BI meliputi aspek produk dan transaksi. Hal tersebut terperinci pada PBI nomor 735 PBI 2005, perubahan atas nomor 624 PBI 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Setiap bank syariah pada dasarnya wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: pertama, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi, antara lain berupa giro berdasarkan prinsip syariah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudorobah, dan deposito berjangka panjang berdasarkan prinsip mudorobah. Yang kedua, melakukan penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain murobahah, istisna, salam. Yang kedua, prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain mudorobah dan musyarakah. Dan yang ketiga, ada prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik. Terakhir, ada prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard. Yang ketiga, yaitu melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad, antara lain wakalah, hawalah, kafalah, dan rahan. Yang keempat, pembelian atau membeli, menjual, dan meminjam atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, yaitu membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dan lain-lain. Mengingat beragamnya kegiatan bank syariah ditambah dengan kewajiban mentaati aturan syariah dalam proses pengawasan melalui lembaga independen menjadi urgent dilakukan. Dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN. DSN adalah lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada kerangka audit syariah. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah. Tujuan audit adalah untuk memastikan kesesuaian keseluruhan operasional LKS dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikannya. LKS secara berkala harus membuat laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan LKS pada waktu tertentu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan yang terakhir catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan. Nah, salah satu komponen dalam catatan laporan keuangan adalah pengungkapan-pengungkapan yang berhubungan dengan penerapan konsep syariah. Dengan demikian, maka KAP yang melakukan audit atas LKS adalah KAP yang menguasai transaksi syariah, sehingga opini auditor yang dikeluarkan bisa sepenuhnya dipercaya. Penguasaan atas transaksi syariah bagi KAP sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan bisa terbebas dari peringatan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya dari Muhammad Safi Antonio memberikan kisi-kisi apa saja sih hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah, yaitu yang pertama pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua memeriksa akunting dalam aspek produk baik sumber dana ataupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basic secara real. Yang kelima, pengakuan bebas secara accrual basis.
Yang kelima, dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang keenam, pemeriksaan atas sumber dana zakat, penggunaan zakat. Yang ketujuh, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Hal-hal yang telah disebutkan tadi adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah. Meskipun demikian, prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain: pertama, prosedur analitis; yang kedua, menginspeksi atau memeriksa dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber terwujud. Yang ketiga, mengkonfirmasi atau pengajuan pertanyaan pada pihak internal atau eksternal untuk mendapat informasi. Yang keempat, menghitung dan menelusuri dokumen. Dan yang kelima, mencocokkan ke dokumen. Oke, mungkin sekian pemaparan dari aku. Lanjut yuk kita ke pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang harus aku jawab. Yuk. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu Adimas, yang pertanyaannya adalah mengapa diperlukan strategi pengawasan bagi lembaga perbankan syariah? Nah, jawaban dari aku yaitu strategi pengawasan sangat penting dalam lembaga perbankan syariah, karena untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat tentunya dan beroperasi secara prudent, memenuhi berbagai ketentuan perbankan syariah yang berlaku dan melindungi kepentingan masyarakat penggunaan jasa perbankan syariah dan konsisten menjalankan prinsip syariah. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua yaitu dari Tefilja. Yang pertanyaannya adalah bagaimana peranan pengawasan audit terhadap tata kelola lembaga keuangan syariah? Nah, jawaban dari aku adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah pihak-pihak yang berperan dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, BI dan DSN lebih berperan dalam pengawasan, sedangkan DPS terdiri dari 3 lapis. Yang pertama yaitu audit internal yang dilakukan internal bank syariah yang bertugas dalam menguji kesesuaian laporan keuangan bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, lapis kedua yaitu audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti BI atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Yang ketiga yaitu ada audit syariah yang dilakukan oleh auditor bersertifikasi atau memiliki gelar sertifikasi akuntansi syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan aturan syariah. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih dan semoga memuaskan ya jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.